laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang sudah mati itu dia berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau izinkan aku balik ke dunia, engkau tunda aku mati ni Mau tahajud dia enggak? Mau baca Quran dia enggak? Mau umrah dia enggak? Mau apa dia? Fa as-sadaqah, aku nak bersedekah. Kenapa orang yang mati itu kalau ditunda kematiannya mau bersedekah? Karena pahala sedekah itulah yang pertama sekali dia lihat di alam barzah itu. Pahala yang lain nanti dulu, tapi pahala sedekah itulah yang pertama sekali dia lihat, menunggu dia di alam barzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Ketua pengurus masjid Baitus Salam yang berhadir beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, Bapak Imam, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, yang insyaAllah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau bersuara di masjid berarti sehat. Kalau tidak ada datang-datang ke masjid berarti, maka kalau mau sehat datanglah ke masjid. Karena ketemu kawan, ketemu tetangga, ketemu jamaah, itulah yang membuat kita sehat. Maka mudah-mudahan Allah tetap memberi kita umur panjang untuk dapat mengisi sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Amin. Kenapa sisa-sisa umur Pak Ustaz? Karena yang hadir maghrib ini rata-rata orang yang umur yang sudah dia habiskan lebih banyak dari yang sisa. Iya nak? Mana yang lebih umur 62 tahun ini? Lewat. Kalau mencontoh Nabi Muhammad, kalau umurnya 62, Nabi Muhammad 63. Tinggal berapa boleh? Kok ya lo sampai? Mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita baca di awal muqaddimah tadi, Bapak Ibu selalu baca, terdapat dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam ilmu eksakta sekarang mustahil, impossible. Labi dimakan cacing tanah, berpisah tulang jo kulit jo daging, mana akan bisa hidup? Mustahil, impossible. Lalu bagaimana kita mau meyakinkan tentang bahwa orang yang sudah mati itu akan hidup kembali? Surat Yasin juga. Wa dharaba lana masalan wa nasiya khalqah. Orang kafir tu diambilnya tulang belulang yang berserak di tanah tu, yang di padang pasir tu, dibantingnya ke batu.
wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Lalu apa kata dia? Hai Muhammad, qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang lah corai-borai dan hantamkan ke batu? Turun ayat sesudah itu. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, tulang belulang itu akan aku hidupkan seperti sedia kala. Lanjutan ayat yang akhir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Maka dalam ilmu anatomi tubuh ada bagian tubuh kita, tulang belakang ini, dia tak hancur dimakan tanah, tak hancur dimakan cacing tanah, tak habis dia di dalam itu nanti Allah kumpulkan, lalu Allah katakan kun fayakun, hidup kita seperti semula lagi. Belum yakin juga kita. Apa kata ulama tentang hal ini? Mengadakan yang sebelumnya tak pernah ada saja bagi Allah bisa, apalagi mengadakan kembali yang sudah ada. Itu dia. Kita dulu tak ada, oleh Allah bisa ada, bisa oleh Allah, apalagi mengadakan kembali yang pernah ada. Itu kata ulama, itu bukan kata ustaz. Ulama tauhid yang mengatakan mengadakan yang sebelumnya tak pernah ada. Bumi ini dulu tak ada, langit ini dulu tak ada, Allah ciptakan ada. Mengadakan dulu besok hancur semuanya, Allah adakan kembali karena dia Allah lah yang maha kuasa. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah itu atas penciptaannya maha mengetahui. Kalau orang di luar sana dia mengatakan kalau mati selesai urusan, makanya biarlah dan mati biar selesai masalah ke semua. Oh, bukannya selesai, justru awal masalah itu itulah dia. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, mana kiblat, mulai ditanya kita. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini namanya ilmu munasabatul ayah, mencocokkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Maka membaca Yasin itu baik. Ada orang mati baca Yasin baik, menunggu orang mati baru baca Yasin perlu diperbaiki. Maka dalam tafsir, muqaddimah tafsir Ibnu Katsir tentang surat Yasin ini, apa kata dia? Man qara'a Yasin fi lailatin, hadis Nabi dalam Sahih Muslim, siapa yang membaca surat Yasin setiap malam, bukan malam Jumat, setiap malam, asbaha maghfurun lah, sampai paginya dia akan diampunkan dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena isi surat Yasin ini seperti yang kita baca tadi. Maka ibu-ibu, bapak, besok minggu pertama baca Yasin, minggu kedua tahsin surat Yasin. Ini banyak orang baca Yasin kok ujung-ujungnya aja kun fayakun on aja. Coba dibaca cek-cek kok banyak salah ya. Pas diperbaiki merajuk datang-datang. Hari ketiga, Jumat ketiga baca terjemah surat Yasin. Minggu keempat tafsir surat Yasin. Kalau begitu kita mengaji, insya Allah ada perubahan pada diri kita. Saya dulu waktu SD, emak saya baca Yasin. Lalu saya masuk pondok. Pulang dari pondok, emak saya masih baca Yasin. Pergi saya kuliah. Pulang kuliah, emak masih baca Yasin. Pas pulang kuliah tu saya tanya emak saya, Mak ngerti isi surat Yasin tu mak? Apa jawab mak apa? Ulun nang lahir le mak lah baca Yasin, kau tahu dah.
Itu cara menjawab kalau kita tak tahu jawabannya. Apa artinya? Mak membaca masih mending daripada tidak baca sama sekali. Ada yang berubah dari mak saya? Ada. Apa tuh? Dulu wirid yasinnya tak pakai seragam, kini lah pakai seragam ya. Dulu seragamnya warna iko, kini lah warna iko pula. Jadi juga lah, tergantung partainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan. Kita harus yakin ini. Tak mungkin kita hidup lalu apa yang kita lakukan di hidup ini tidak dimintai pertanggungjawabannya. Lanjutan ayat, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami catat apa yang telah mereka lakukan, bekasnya pun kami catat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semuanya itu kami rangkum dalam kitab yang nyata. Artinya ada catatan amal kita itu. Nah, apa kaji yang mau Ustadz sampaikan? Dalam Sunan Ibni Majah, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Innama yalhaqul mu'min, sesungguhnya yang mengiringi seorang mukmin, mengiringi setiap mukmin itu, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya. Hasanun satu, hasanat banyak. Ba'da mautihi, setelah kematiannya, sab'atun, ada 7. Jadi kaji kita malam ini ada 7 amal yang tetap mengiringi seorang hamba setelah dia mati. Kebaikan-kebaikan dia itu tetap mengalir pahalanya setelah dia mati. Ada 7. Selama kami tahu 3-nya Pak Ustaz. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kini 7 Pak Ustaz, bertentangan? Enggak. Yang wak tahu dulu 3, kini jadi 7. Artinya bertambah ilmu awak. Awalnya 3, kini menjadi 7. Itulah gunanya kita majelis ilmu ini. Dulu 3, sekarang 7. Yang 3 tadi masuk ke dalam yang 7, berarti tambah ompe ilmu awak malam. Itu dia. Apa yang 7 itu Pak Ustaz? Ada orang rajin dia solat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rajin datang. Mati dia, amalan solatnya putus. Kenapa? Dia tak solat lagi. Kalau ada yang mulai mati, solatnya sih kok kabur Pak. Orang yang rajin baca Quran, one day one juz, 1 hari 1 juz, bisa Pak Ustaz? Bisa. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. 1 hari selesainya 1 juz. Kali 30 hari 30 juz, khatam dia. Meninggal dia, pahala baca Qur'annya putus. Kenapa? Karena dia tak bisa baca Quran lagi. Iya nak? Ya. Tapi ada amal itu yang dia tetap mengalir walaupun kita sudah berada di alam barzah. Ini percuma kita sampaikan kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan hari akhirat. Padahal kita oleh ustaz dulu dikatakan wabil akhiratihum yuqin. Yang kedua, ini tergantung amal ibadah kita. Apa yang 7 itu Pak Ustaz? Yang pertama, ilmun allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia pelajari dan dia kembangkan, dia ajarkan.
Saya bukan ustazah, saya tak sekolah agama, saya bukan mubaligh, saya bukan ustaz. Mana bisa Pak Ustaz? Ibu punya anak perempuan. Dari kecil ibu sayang, ibu didik, ibu sekolahkan. Ibu ajarkan dia, nak, kalau mau makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oleh anak itu diingatnya, dilakukannya terus sampai dia besar, menikah, dia punya anak, dia ajarkan pula kepada anaknya. Ilmu itulah yang dimaksud, dia akan mengalir pahalanya terus yang diajar oleh ibu terhadap anak. Bapak mengajarkan kepada anak, nak, jadi anak laki-laki itu yang tegas, yang bertanggung jawab, jujur dalam bekerja, jangan melakukan zalim kepada orang lain, jangan ambil hak orang lain. Ilmu itu bapak berikan kepada anak itu, diamalkannya, mengalir kepada bapak ketika bapak sudah meninggal dunia. Ilmu yang baik. Kalau ilmu yang jahat Pak Ustaz, apa ilmu yang jahat? Ilmu santet, ilmu sihir, ilmu menambah, mengali, mengurang, ilmu mar'ab. Kita ajarkan yang tak baik itu kepada orang, diamalkannya. Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengajarkan perbuatan yang tak baik, maka dia mengalir juga apa? Dosanya tetap mengalir. Karena dia mengamalkan ilmu buruk, ilmu jahat yang kita ajarkan kepada orang itu. Kalau dosa warisan itu ada Pak Ustaz? Oh, tak ada. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ayah tidak memikul dosa anak, anak pun tidak akan memikul dosa orang tua. Nanti kita bahas. Nah, yang pertama, ilmun allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia kembangkan, dia ajarkan. Maka Bapak Ibu, jangan ibu harus cerewet kepada anak, ibu harus nyinyir kepada anak, mengajarkan yang baik. Dah mati ibu, besok baru dia ingat itu. Oh, ini yang maksud mak. Satu. Yang kedua, waladan salihan taroka, anak yang saleh yang ditinggalkan. Waladan, anak salihan. Kenapa anak soleh Pak Ustaz? Karena anak yang soleh itu salat dia otomatis pahalanya mengalir juga kepada ibu, kepada bapak yang sudah meninggal, karena meninggalkan anak yang soleh. Pak Ustaz, saya punya anak kecil, saya masukkan TK Islam, SD saya masukkan SD Islam full day, pergi pagi pulang sore. SMP saya masukkan pondok pesantren 6 tahun. Kuliah saya kuliahkan di Universitas Islam. Main game online nih Pak Ustaz. Kena dosakah saya terhadap anak yang seperti itu? Ketika bapak sudah memberikan dia makan yang baik, memberikan dia pendidikan yang baik, memberikan dia kasih sayang yang baik, memberikan dia nasihat yang baik, tetap juga dia meleset, qadarullah. Bapak sudah memberikan yang terbaik, tapi dia ternyata tidak sesuai dengan planning kita, qadarullah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah untuk kita, diberikan amanah. Sudah kita ajarkan yang baik, beri sekolah yang baik, makan yang baik, nama yang baik, kasih sayang yang full, tapi ternyata meleset juga. Ini qadarullah, ujian. Lalu kalau saya mati, saya berdosa Pak Ustaz? Kalau bapak tidak melaksanakan yang 5 tadi, ia kena dosa lah, karena menyia-nyiakan anak, tidak amanah.
Tapi kalau sudah, tidak akan membebani dosa orang lain. Kenapa gitu? Karena kita nanti datang kepada Allah itu sendiri-sendiri. Istri tak akan bisa menolong suami, suami tak akan bisa menolong istri, anak tak bisa menolong orang tua tak bisa menolong anak. Surat Luqman ayat terakhir. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Anak tak bisa menolong orang tua tak bisa menolong anak. Tapi kalau dia anak yang soleh, perbuatan anak tadi, investasi anak yang dia buat, bersedekah dia, tak dia niatkan pun untuk ayah emaknya, automatically sampai pahalanya kepada kedua orang tua. Ilmu, anak yang soleh. Yang ketiga, masjidan banahu, membangun masjid. Membangun masjid Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz, masjid gini 1 miliar tak cukup dah Pak Ustaz. Betul. Sekarang orientasinya kita tak lagi bangun masjid, tapi apa? Meramaikan masjid. Bagaimana caranya masjid itu agar ramai Pak Ustaz? Buat acara makan kambing. Ya tak? Buat acara makan kambing. Malam ini kita wirid pengajian maghrib menjelang isya, ceramah hanya 15 menit menjelang isya. Habis tu kita makan siang, makan malam bersama, makan gulai kambing. Kau nak banyak kok korek telinga. Mahal Pak Ustaz. Kalau kambing akikah mahal 2,5 juta. Tu pergi ke simpang kambing, terletak bulu simpang kambing, cari kambing yang celek-celek mata itu, yang tengkak-tengkak, itu 750 tu je. Dek Pak Haji cik selesai dia. Pak Haji kau cik, Pak Haji tu cik 1,200,000 baru. Ibu bisa masak kambing? Bisa lah. Undang jemaah, apa yang awak buat untuk masjid kau biar ramai. InsyaAllah ramai itu Pak. Tapi jangan lupa undang hamba. Ujungnya tak enak. Artinya kita ini sekarang meramaikan masjid. Kami di Air Dingin dulu agak risau, Masjid Taqwa itu agak berkurang jemaahnya. Kenapa? Karena magnet masjid baru depan UIR itu luar biasa, Al Husna. Jadi berkurang signifikan 25%, 30%. Lalu kami analisa, don't worry, jangan khawatir. Mereka ke sana memenuhi magnet masjid itu, mereka akan balik ke masjid ini. Kenapa? Karena tempat sosial mereka di sini. Mati mereka disolatkan di sini, tidak akan di Al Husna itu. Iyo pula ya. Nah, jadi akhirnya masjid mana yang harus kita ramaikan? Masjid dekat rumah kita. Kalau kita sekali ke masjid ini, sekali ke masjid itu, oke, tidak apa-apa salah. Tapi mana, apa kewajiban kita terhadap masjid yang dekat dengan rumah kita? Kita ramaikan dengan salat berjamaah, majelis ilmu, tempat sosial, tempat mengatur jamaah masyarakat bagaimana masjid. Itu maknanya membangun masjid. Kalau 10 sak semen, sekilo 2 kilo paku itu ya. Tapi yang intinya adalah meramaikan masjid. Yang keempat, mushafan warasahu, Al-Quran yang dia wariskan. Orang berangkat umrah, datang mutawifnya bilang, Bapak Ibu, bagi yang mau berwakaf Al-Quran, diletakkan nanti di Masjidil Haram, dibaca orang, mengalir pahalanya, niatkan untuk ayah ibu. Itu baik, tapi kurang tepat.
baik tapi kurang. Saudi itu negara kaya, di atas minyak, di bawah minyak. Pencetak Al-Quran, dia cetak Al-Quran semuanya letak di masjid itu. Tiba awak beli letak di situ. Baik memang karena dibaca oleh orang banyak, tapi kurang tepat. Bagusnya tengoklah masjid-masjid yang dekat rumah kita, musola di sekeliling kita, Al-Qurannya tidak berbaju lah dah. Dah dimakan rayap, belikan agak 5, pergi ke toko buku, letak situ biar dibaca orang. Itulah yang lebih bermanfaat. Daerah-daerah pinggiran itu antar Quran ke sana, ada uang kita antarkan, dibaca orang, mengalir pahalanya, insya Allah. Yang kelima, apa amal yang tetap mengalir pahalanya? Baitan libnis sabil, membangun rumah untuk ibnu sabil. Apa maksud rumah ibnu sabil nih Pak Ustaz? Mungkin rumah singgah, mungkin rumah yatim, mungkin rumah pondok pesantren, mungkin rumah imam. Kita ada imam, belum ada rumahnya, rumah tetap. Kita buatkan rumah, kita belikan rumahnya, atau kita buatkan rumah di masjid sehingga dia dekat dari masjid ke rumah, dekat, tidak jauh-jauh dia. Itu maksudnya baitan libnis sabil. Selama rumah itu dipakai oleh imam, dipakai oleh orang, mengalir pahalanya terus kepada orang yang berinfak, berwakaf untuk rumah itu. Ilmu, anak yang soleh, Al-Quran yang diwakafkan. Yang keempat, rumah untuk ibnu sabil. Yang kelima, nahran ajrahu, mengalirkan air. Apa maksud mengalirkan air nih Pak Ustaz? Datang Asma binti Abu Bakar ke rumah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya ummi qadimat, makku datang. Afa asiluha, bolehkah aku bersilaturahim dengan emakku ini? Kenapa Asma bertanya dengan Nabi? Asma ini adik-beradik dengan Aisyah. Ayahnya Abu Bakar, emaknya ini masih Nasrani, masih kafir. Datang dia mau menemui Asma karena rindu. Jadi karena berbeda akidah, tidak menghilangkan rasa rindu seorang ibu kepada anak. Maka kata Nabi, siliha, silaturahimlah dengan ibumu. Afatasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku itu? Sedekahlah. Apa sedekah yang paling baik? Sakhil ma, beri air. Kenapa waktu itu air Pak Ustaz? Karena di Arab itu air susah. Di tempat kita saking banyak air banjir. Tapi tidak apa-apa, sedekah air. Kita antar 2-3 dus ke masjid, diminum orang, niatkan pahalanya untuk ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Maknanya nahron ajrahu. Di Gunung Kidul, orang berjalan berkilo-kilo untuk mengangkat air. Susah air di sana, Pak. Datang Romo Mangun, pendeta, dibuatnya sumur, dialirkannya ke rumah-rumah warga, sehingga gampang orang dapat air. Apa yang saya maksud? Hadis dari Islam yang mengamalkan orang Kristen. Disitulah masuk misi kristenisasinya untuk memasukkan orang Gunung Kidul itu ke dalam agama Romo Mangun ini. Padahal yang mengajarkan mengalirkan air itu adalah hadis dari kita agama Islam ini. Tapi kenapa tidak kita amalkan itu? Saya punya ustadz kawan, dia penggerak
ada satu komunitas namanya Komunitas Kampar Berbagi. Apa kegiatannya? Dicarinya rumah-rumah orang yang sejak berdiri belum ada sumur bor. Sumur tanah pun tak ada, apalagi sumur bor. Airnya dari mana Pak Ustaz? Dari sungai atau minta ke tetangga. Datang dia ke rumah itu, dia carikan donasi, orang yang berdonasi, donatur, dia carikan tukang, dia belikan air, dia belikan mesin, dia belikan pipa, sehingga dah berpuluh-puluh tahun dia tinggal di situ. Tak dapat air, sekarang mudah. Selama air itu mengalir, dipakai oleh keluarga itu, mengalir pahalanya terus. Masjid airnya lancar, alhamdulillah. Pondok-pondok pesantren yang butuhkan sumur bor, bantu selama dipakai oleh anak-anak, buatkan WC-nya. Nah, alulah pondok WC-nya cuma 4, anaknya 400. Antri panjang. Banyaklah basah-basah ekor mereka karena tak tahan lagi. Maka selama kita memberikan bantuan untuk itu, maka insya Allah akan mengalir pahalanya kepada orang yang berinfak. Kita ulangi lagi. Yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan dia kembangkan. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, masjid yang dia bangun. Yang keempat, Al-Quran yang dia sumbangkan. Yang kelima, mengalirkan air. Yang keenam, membangun rumah Ibnu Sabil. Ada satu lagi hadis yang berkaitan dengan ini. Siapa yang sudah berada di mau mati dia lagi, siapa yang sudah didatangi oleh kematian dan di tangannya ada bibit korma, falyaghrisha, tanamlah korma itu. Dalam pikiran kita, awak ni mati, ngapa lo nak ditanam kurma tu? Jangan kan nampaknya tumbuh, memakannya tak bisa dah. Jangan kan memakan, menengoknya tumbuh pun tak bisa. Apa makna hadis ini? Penghijauan, menanam. Memang cerita tentang emak ni enak. Saya punya emak, dah meninggal almarhum. Jadi dia waktu masih hidup, tangannya ni dingin. Asal apa aja yang dia tanam tumbuh. Dia tanamlah mangga. Mangganya itu besar, tebal, manis. Berbuah sekali, kami anak-anak dibagi. Berbuah kedua, dibagi anak menantu. Berbuah ketiga, kami tunggu berbuahnya. Masih muda kami ambil spidol, kami catat. Iko untuk sian. Sudah dicatat. Meninggal emak itu, mangga itu masih berbuah juga. Kami berebut masih. Baru saya terpikir, inilah makna hadis. Kalau kalian mau mati, di tanganmu ada bibit kurma, tanamlah. Memang kita tak bisa makan, tapi anak cucu kita nanti akan memakan. Maka ini jugalah mungkin motivasi bagi toke-toke sawit tu banyak menanam sawit. Walaupun dia tak bisa menikmati hasilnya, tapi anak cucunya nanti bisa menikmati hasil dari buah sawit itu. Kemudian yang ke-7, apa yang ke-7? Shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang dia keluarkan di saat dia masih sehat dan dia masih hidup. Ketika sakit awak mengeluarkan sedekah wajar, karena akan mati itu terbayang. Tapi yang berat itu adalah sedekah ketika kita masih sehat. Kenapa? Ketika sehat itu terbayang, mau beli ini, mau buat itu, mau beli ini, mau buat itu, bayang. Kalau sakit apalagi? Maka sedekah yang kita keluarkan itu akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati dimakan cacing tanah. Ustaz, saya tak ada uang untuk bersedekah, saya tak ada harta untuk sedekahkan. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin
memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain itu sedekah tuh. Kau tidak membuat orang kesal aja, membuat orang gondok aja, itu udahlah bersedekah ndak. Perangai canduan tu belum. Laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang sudah mati itu dia berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau izinkan aku balik ke dunia, engkau tunda aku mati ni Mau tahajud dia enggak? Mau baca Quran dia enggak? Mau umrah dia enggak? Mau apa dia? Fa as-sadaqah, aku nak bersedekah. Kenapa orang yang mati itu kalau ditunda kematiannya mau bersedekah? Karena pahala sedekah itulah yang pertama sekali dia lihat di alam barzah itu. Pahala yang lain nanti, tapi pahala sedekah itulah yang pertama sekali dia lihat, menunggu dia di alam barzah. Kain basahan dibawa mandi, sesudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati. Horoto jo mehawa abi dibagi-bagi dia yang tinggal. Iya nak? Ome ibu yang bertekong-tekong tu, abi dibagi dia apa-apa tu. Maka kaji kita malam ini untuk menguatkan agar kita istiqomah dengan amal yang 7 ini. Biasanya 3, sekarang tambah 4 jadi 7. Untuk apa? Agar kita mati kita malam ini mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, ada yang mau dikonsultasikan baik berkaitan dengan apa yang kita bahas maupun tidak menjelang masuknya waktu Isya? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan apa yang dilakukan oleh umat Kristen selain Islam itu perintah dari kebanyakan perintah Al-Quran. Ya. Contoh, sayang kepada kedua orang tua itu lebih jauh saya pada Cina kepada orang tua. Ya. Hoki lah tu. Hoki lah. Sayang sekali. Berjudi pun makna sakit, digendongnya. Digendongnya yang penting makna senang. Ya. Yang kedua, bangun pagi. Ayo kita, dari dekat rumah kita Cina, Ustaz. Ya. Subuh dah buka semua, Ustaz. Yang dalam umat Islam tidak, Ustaz. Baik. Padahal membuka pintu itu keluar masuk itu sepi. Ya. Apa sebabnya ini bisa terjadi? Ustaz setiap hari menyampaikan ini kepada umat Islam, tapi tidak pernah masuk dalam hati. Apa sebabnya? Baik, pertama tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, itu adalah ajaran Islam. Cuma diamalkan oleh orang non-Islam. Kenapa? Karena faktor iman, faktor ilmu. Dia tahu tapi tidak diamalkan. Al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Ada masanya dia bertambah, ada masanya dia berkurang. Yazdad bit-ta'ah, bertambah iman itu dengan ketaatan. Wa yanqus, berkurang dia bil maksiyah, karena adanya maksiat. Nah, kenapa Cina lebih mengamalkan itu? Karena dia yakin. Kita tidak yakin. Kenapa kita tidak yakin? Tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada iman. Mereka walaupun tak beriman dengan Allah, tapi kalau dengan orang tua itu berbuat baik, ustaz-ustaz mereka dah menyampaikan seperti itu, yakin mereka. Orang awak Islam ustaznya menyampaikan tak yakin. Nah, ini faktor yakin. Jadi persoalan keyakinan. Karena orang Cina itu yakin dia kalau berbuat baik dengan orang tua, karena dia mungkin belum mengalami secara pribadi
menengok langsung bahwa orang yang berbuat baik kepada orang tua itu dibalas langsung di dunia. Tapi kalau dia jahat kepada orang tua, bukan di akhirat saja, di dunia dia sudah dibalas. Menangis air mata darah kalau berdosa kepada orang tua itu. Nah, jadi satu, faktor keyakinan, faktor iman, faktor amal. Yang kedua tentang bangun pagi. Orang Jawa mengatakan, "Do, kalau kamu bangun kesiangan, rezekimu dipatok." Betul itu sebetulnya. Dan ilmu dari kita diamalkan oleh mereka karena ajarannya sama, cuma mereka persoalannya tidak beribadah saja kepada Allah, tidak sholat saja, dan tak sunat sih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa ajaran Islam itu baik tapi tidak dilakukan oleh umat Islam itu? Karena faktor ilmu, keyakinan dan lain sebagainya itu. Padahal kalau bangun pagi, ayam jantan, gagah ayam jantan tuh, kerojonya apa? Bekukuk. Bilanya bekukuk, jam 4 menjagokan orang tahajud, jam 5 menjagokan orang sholat. Habis itunya sekali itu. Jadi kalau ada manusia tak jagonya subuh, kalah di ayam. Jadi ini faktor keyakinan lagi, Pak. Jadi kalau sholat, yakin kita dengan sholat itu membuat kita tenang, insya Allah tenang. Dengan orang tua, yakin kita kalau tuah orang tua itu godang, kita akan berbuat baik kepada orang tua. Tapi kenapa kita tak mau melakukan itu? Faktor keyakinan. Dan disampaikan Ustadz, masuk kanan keluar kiri. Masuk kanan keluar kiri masih masuk kan enggak? Masuk kanan keluar dia kanan juga. Mantul. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.